Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razif Syani. Saya ingin menjawab soal final. Yang pertama, jelaskan sumber sampah itu. Sumber sampah ada beberapa, meliputi pembuangan sampah langsung ke laut oleh individu, rumah tangga atau industri. Yang kedua, sungai-sungai yang membawa sampah dari daratan ke laut. Yang ketiga, pencemaran industri seperti limbah industri yang dibuang ke laut. Yang keempat, kegiatan pelayaran atau transportasi laut termasuk pembuangan sampah dari kapal. Yang kelima, wisatawan dan pengunjung pantai yang meninggalkan sampah di pantai atau di laut. Yang keenam, bencana alam seperti banjir yang membawa sampah di daratan ke laut. Nomor 2, dampak sampah laut terhadap ekosistem karang, lamun, dan mangrove. Adapun beberapa poin yang meliputi dampak sampah laut terhadap ekosistem karang, lamun, dan mangrove adalah ekosistem karang. Sampah plastik dan bahan kimia yang terkandung dalam dapat merusak terumbu karang. Plastik dapat mengganggu proses fotosintesis karang dan menghambat pertumbuhan dan reproduksi organisme karang. Sampah juga dapat menyebabkan pertumbuhan pori-pori karang, mengurangi aliran air dan meningkatkan resiko infeksi dan penyebab pada karang. Ekosistem lamun. Sampah laut seperti plastik dan bahan kimia dapat merusak sistem lamun. Lamun dapat terjadi atau tercekik oleh sampah, mengganggu penyerbukan dan menghambat pertumbuhan dan perpanjangan rilma lamun. Hal ini berdampak pada hilangnya habitat dan keragaman hayati yang tergantung pada lamun. Ekosistem mangrove. Sampah laut yang terperangkap di antara akar-akar mangrove dapat menghambat pertumbuhan dan reproduksi mangrove. Sampah juga dapat mengganggu pergerakan air di dalam ekosistem mangrove, mengurangi kualitas air dan meracuni organisme yang hidup di dalamnya. Nomor 3, dampak sampah laut terhadap sosial budaya. Dampak kesehatan. Sampah laut yang terakumulasi dapat menyebabkan penyebaran penyakit, mengancam kesehatan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut. Dampak ekonomi. Sampah laut dapat merusak sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi penghidup bagi masyarakat pesisir. Pesisir yang tercemar oleh sampah dapat membuat wisatawan menjauh, mengurangi pendapatan lokal. Dampak budaya. Sampah laut yang mencemari pantai dan tempat bersejarah memiliki dampak negatif terhadap warisan budaya dan kebanggaan lokal. Selain itu, sampah laut juga dapat mengurangi kesadaran akan penting menjaga lingkungan laut dan merusak nilai-nilai budaya yang menghargai kelestarian alam. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi performa fitoremediasi limbah. Jenis tanaman yang digunakan. Beberapa tanaman memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengambil dan memetabolisme polutan tertentu. Pemilihan tanaman yang sesuai dengan jenis limbah yang ada dapat meningkatkan performa fitoremediasi. Keadaan lingkungan, faktor-faktor seperti pH. Nomor 5, strategi pengolahan sampah laut melalui teknologi dan inovasi terus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan sampah laut. Berikut ini ada beberapa strategi yang dilakukan. Yang pertama, penyaringan pembersihan. Penggunaan teknologi penyaringan dan pembersihan seperti sistem penyaringan pasif, penangkapan sampah sungai, dan kapal pembersih laut dapat membantu mengumpulkan sampah dari perairan. Teknologi ini melibatkan penggunaan jaring, alat penyaring, dan sistem konveyor untuk menangkap sampah dan mencegah masuk ke laut. Yang kedua, pemanfaatan energi terbarukan. Mengelola sampah laut melalui teknologi energi terbarukan seperti pembangkitan listrik tenaga gelombang laut dan pembangkit listrik dari sampah plastik.
dapat membantu mengatasi dua masalah sekaligus. Teknologi ini memungkinkan penggunaan sampah laut sebagai sumber energi yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, teknologi daur ulang. Inovasi dalam teknologi daur ulang dapat membantu mengubah sampah menjadi bahan baku yang bernilai. Contohnya, teknologi daur ulang plastik dapat mengubah sampah plastik menjadi bahan baku baru untuk berbagai produksi. Yang keempat, robotika dan drone. Penggunaan robotika dan drone dalam pengumpulan sampah plastik telah dikembangkan. Robot dan drone dapat digunakan untuk mengumpulkan sampah di area yang sulit dijangkau atau berbahaya bagi manusia. Mereka dilengkapi dengan sensor dan sistem navigasi yang canggih untuk mendeteksi dan mengumpulkan sampah secara efisien. Yang kelima, teknologi sensor dan monitoring. Penggunaan teknologi sensor dan monitoring dapat membantu mengidentifikasi, melacak dan memetakan sumber sampah laut. Sensor yang ditanam di tanah di perairan dapat mengumpulkan data tentang tingkat pencemaran dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sampah laut. Yang terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Selain teknologi, penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Inovasi dalam pendekatan edukasi dan kampanye sosial membantu mengubah perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah laut. Sekian jawaban final saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.